Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pasukan Garuda Revolution dan subscriber YouTube Si Paling Timnas. Jadi kita sudah duduk bersama, bukan coach kali ini, tapi pejabat tinggi aja. Keren ya Mas ya? Pejabat rendah kita? Enggak dong. Kita udah kedatangan tamu Mas Hamdan Hamedan. Thank you. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas Ivo. Ya? Gimana? Senang bisa gabung. Senang ya? Kayaknya nggak perlu dikenalin, pasukan GR udah tahu deh. Kan idolanya pasukan GR, idolanya pecinta timnas nih. Aduh. Mas Hamdan. Mas Ivo lah idolanya. Enggak lah, kalau saya mah cuman cuap-cuap aja Mas. Mas Hamdan kabarnya gimana, baik ya? Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa sekarang Mas? Lagi seperti biasa terus mendata talenta-talenta diaspora kita di seluruh negara. Wih, keren memang. Sebelumnya makasih banyak nih Mas Hamdan sudah mau ngobrol-ngobrol nih sama kita nih malam ini. Karena memang YouTube Si Paling Timnas ini baru Mas. Kita baru, ini episode keempat atau kelima lah gitu, baru 5. Dan memang bintang tamunya itu kalau bahasa gaulnya sekarang yang berkelas-berkelas. Wih, mudah-mudahan Suatu kehormatan. Kita memang goalsnya untuk mengedukasi sih Mas. Jadi kita mengedukasi, kita nggak begitu mencari impresi. Kita fokus ke mengedukasi. Karena pasukan GR kan terkenal barbar ya. Kan seru tuh kalau barbar tapi tereducate gitu loh. Iya gitu Mas, jadi goalsnya. Jadi podcast kita ini juga disponsori oleh ini Mas, Jiwater. Aku tadi udah minum. Udah minum ya, enak ya. Top. Dia rasanya ringan Mas. Ada manis-manisnya. Ada. Karena dia air artesian pertama di Indonesia. Wow. Mantap nih Jiwater. Iya. Aku boleh ngopi juga ya? Ngopi plus Jiwater. Ada manis-manisnya dan ada pahit-pahitnya gitu. Oke Mas, mungkin kita ada sedikit pertanyaan nih kemarin yang sempat viral Mas. Masalah Matt Baker ya? Iya. Matt Baker yang tiba-tiba diumumkan Australia Under 17 dan dia masuk list. Itu gimana sih ceritanya, kok bisa nih? Padahal Australia udah tahu kan, Matt Baker kemarin ketemu di AFF kan. Monggo Mas diceritain. Mungkin Australia melihat asisnya Matt Baker kali ya. Jadi kita melihat bahwa alhamdulillah ya, memang kita talenta diaspora kita ini memang semakin hari semakin bertambah dan juga banyak sekali yang berkualitas. Jadi ini menunjukkan bahwa diaspora kita juga bisa bersaing di mana-mana gitu loh. Bersaing di Indonesia ataupun bersaing di dalam konteks ini di Australia gitu. Jadi yang mau main di timnas kita bukan yang nggak laku di negaranya dong, ya kan? Argumen itu bisa digunakan. Jadi Matt Baker ini sekitar 3 hari yang lalu orang tuanya itu reach out ke saya, ingin ngobrol karena memang rupanya timnas Australia reach out ke mereka gitu bahwa Matt Baker ini menang kompetisi regional di sana, lalu dianggap sebagai pemain potensial. Dia itu berusia 15 tahun, jadi sebenarnya 2 tahun lebih muda dari yang tim yang dipersiapkan sekarang ya. Gitu, tapi ingin dilihat lebih dalam gitu. Terus saya bilang sama keluarganya, oke, baik, terima kasih telah menginfokan hal ini. Namun saya bilang ini keputusan yang perlu dipikirkan baik-baik karena ada implikasinya gitu. Kemudian kita ngobrol tuh 2 hari itu ngobrol gitu kan, karena memang mungkin asumsinya kalau belum 21 tahun pindah-pindah saja tidak masalah gitu kan ya. Tapi ya saya jelaskan bahwa ada plus dan minusnya. Dan saat ini Matt Baker, saya bilang, dalam posisi yang sangat baik. Kenapa? Karena apa sih goalnya pemain timnas kelompok usia umur adalah berhasilnya dia transisi dari pemain U16 ke U21. U16, U19, 21, lalu kemudian ke timnas senior. Itu kan goalnya kan. Nah, kalau kita lihat, cuman chance-nya itu sekitar 15%. Dari U16 sampai ke senior 15%. Jadi tidak mudah. Wow. Jadi bayangkan aja, seseorang misalnya ya pernah bermain di level Piala Dunia U17 di Amerika Serikat aja, dia tuh berarti kalau satu tim itu terdiri dari 23 pemain, itu mungkin satu atau 2 yang berhasil main di Piala Dunia senior, atau mungkin lebih kalau ke timnas senior. Jadi tidak mudah, transisi itu tidak mudah. Saya katakan bahwa
Sekarang Matt Baker di jalur yang tepat. Ada Coach Nova yang juga asisten Sintayong. ya kan, dan juga Coach Nova memang mengapresiasi kemampuan dari Matt Baker ini. Nah, lalu kemudian kita sepakat yuk kita akan obrolkan ini dengan PSSI tentunya. Oh, dengan PSSI juga. Karena ini penting sekali gitu. Saya sampaikan ke Coach Nova, yuk saya bantu karena ibunya meminta saya mewasilahi, ya kan. Oke, yuk kita ngobrol dengan pihak PSSI. Lalu disepakati itu kemarin sebetulnya. Kemarin Kami jam 1. Tapi kadarullah Australia mengumumkan. Nah, ini tanpa komunikasi juga dengan PSSI mengumumkan Matt Baker dipanggil. Sehingga tercipta ada sedikit gundah gulana ya untuk supporter Indonesia. Ada apa ini? Padahal memang hari itu jam 1 siang sudah disepakati. Akan ngobrol dengan Coach Nova. Nah, ada juga ada exco PSSI gitu. Tapi kadarullah jam 10 sudah posting seperti itu. Lalu mungkin ada beberapa akun yang menaikkan juga. Salah satunya akun kita lah ya. Masa kita naikin lah kan. Itu kan berita ya. Berita ya, news ya. News. Jadi kemudian ya alhamdulillah juga tim PSSI juga tentu sangat profesional, sangat cekatan. Bahkan Pak Ketum juga sempat menelpon ibu dari Matt Baker gitu. Pak Ketum. Erick Thohir. Iya. Wow. Jadi sekitar 30 menit sebelum Zoom itu katanya sebentar katanya Pak Ketum mau telepon gitu. Wow. Jadi kemudian kita Zoom itu ada manajer timnas juga. Ada Pak Zaki. Ada exco PSSI. Pak Muhammad, ada Coach Nova, ya meetingnya berjalan dengan lancar gitu kan, karena kita menjelaskan sesuatunya dengan logika sepak bola bahwa Matt Baker is on the right hands, dan dia juga cinta Indonesia gitu kan, ibunya juga sangat eager gitu, alhamdulillah. Jadi kita berarti udah ada personal agreement lah ya sama Baker ya, bahwasanya dia tetap di Indonesia, tetap memilih Indonesia ya Mas ya. Karena kan undangan dari federasi dan PSSI juga sudah dikirim juga kan, yang di Bali itu, dan sudah diartikulasikan dengan baik oleh Pak Muhammad, Coach Nova, Pak Ahmad Zaki juga. Jadi oke, ini loh plan kita. Bahkan kita akan disebutkan juga ya, akan friendly matches dengan A, B, C dan lain sebagainya, dan itu menurut kami adalah argumen sepak bola yang bagus gitu loh. Jadi akhirnya di akhir meeting itu dengan tegas Matt Baker mengatakan, saya dengan senang hati akan hadir di TC di Bali gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu. Keren. Tepuk tangan dulu dong untuk Kemenpora, PSSI yang bisa bergerak cepat. Saya juga agak kaget nih bahwasanya Ketua Umum PSSI itu turun langsung juga ya Mas ya perihal ini ya. Karena harusnya perihal seperti ini kan harusnya nggak langsung ketum PSSI ya. Karena PSSI-nya lagi menggebu-gebu kali Mas Hamdan ya. Ya mungkin kita thinking positif aja bahwa memang personal approach dari pemimpin tertinggi kan juga akan berdampak positif gitu kan. Jadi benar. Kita melihat ini hasilnya positif. Untuk meyakinkan Baker dan kedua orang tuanya ya Mas ya. Berarti Baker ini kan pemain yang di scouting oleh Kemenpora saat itu dan diajukan ke Coach Nova. Saya tuh ingatnya seperti itu ya Baker ya. Jadi tugasnya kami hanya mendata saja, yang kita lakukan mendata. Mungkin nanti saya kasihkan lah untuk sekedar gambarnya gitu ya, bagaimana proses scouting kami gitu. Jadi kalau kami mendapatkan informasi tentang pemain, kami idealnya itu mencoba menonton setidaknya 3 kali permainan dia, setidaknya selama 60 menit per game. Lalu kemudian kami akan memasukkan angka-angkanya. Nah kalau tidak, karena keterbatasan video, kalau kurang dari situ kami berikan kualitatif. Misalnya pemain bek kanan ini bagus sekali dalam melakukan overlap, kemampuan tacklingnya terlihat dengan baik dalam video ini. Jadi kita juga melimit informasi tersebut. Nah, idealnya adalah menonton 3 kali pertandingan. 3 match minimum 60 menit. 60 menit, udah tahu. Kita bisa melihat lah, bukan kalau satu game kan bisa aja dia mainnya bagus kan. Nah, tapi challenge-nya begini, Mas Divo. Kalau kita mencari pemain senior yang bermain di liga-liga besar, di YouTube juga akan langsung ketemu, ya kan? Tapi bagaimana kita mencari pemain umur 15 tahun? 15 tahun di Australia, di Norwegia, ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh real.
kita ada keturunan Indonesia bermain di Norwegia. Dia itu mixed marriage ya. Orang tuanya ada darah Indonesia dan negara lain ya. Iya. Nah, saya bingung gimana cara saya bisa scout anak ini gitu kan. Akhirnya karena dia itu negaranya sama dengan suatu agen yang saya kenal, kebetulan agen itu agennya pemainnya Mas Divo di MU. Oh, yang cedera terus itu ya? Ya, oke. Nah, jadi saya minta tolong gitu loh, ya kan? Minta tolong dong, tolong carikan saya informasi tentang pemain ini. Gitu, Oke. ya kan? Oh, dia dengan senang hati, oke nanti kita bantu gitu. Rupanya dia kenal scout yang terafiliasi dengan Manchester City. Wow. Jadi laporannya itu dia bilang not good enough for Manchester City. Waduh, gimana ceritanya nih? Saya bilang terima kasih atas informasinya, saya mengapresiasi ini. Tapi apakah is he good enough for under 16 of Indonesia? Gitu. Kalau Manchester City mungkin tinggian banget gitu lah ya. gitu kan. Tapi inilah kesulitannya di situ. Kesulitannya di situ. Nggak mudah mencari. Terlalu minim Informasinya itu itu sulit gitu kan. Oke, dan Becker ditemukan dengan skema seperti apa nih Mas? Ya, kita dapat informasi, kita dalami dan sebagainya. Oke. Terus kemudian juga dari satu pemain kita berbicara, kita juga dapat informasi tentang negara pemain lain. Nah, ini salah satu yang paling efektif adalah wawancara. Ketika wawancara itu kita suka nanya, kamu kenal nggak sih pemain keturunan Indonesia kayak kamu lainnya? Biasanya tuh muncul beberapa nama. Mungkin papanya temenan sama papanya pemain bola lain ini gitu kali ya Mas? Betul. Kadang juga kita dapat informasi, ada pemain loh yang bermain di Sydney FC gitu kan. Oh, namanya ini, kita cek, oh iya betul. Apalagi kalau namanya itu nama Indonesia banget. Contohnya misalnya gini, kita tuh dapat list dari Australia, pemain-pemain rosternya itu 15, 16, 18. Ada satu pemain namanya Tanjung. Oh iya. Kita bisa tahu kan Tanjung ini dari mana gitu kan, ya kan? Jadi wah ini ada first clue-nya, kita cek. Oh iya betul keturunan Indonesia. Kita wawancara. Oh iya, saya juga ada. Senior saya 1 tahun, dia keturunan Indonesia. Dapatlah pemain lagi. Baru gitu di scouting. Di scouting lagi. Berarti kadang-kadang kita minta nih kawan kita, diaspora kita di luar negeri, kalau kamu ada waktu tolong dong videoin dia. Oh, I see. Berarti dari Karena kita nggak ada studi banding. Iya, dari Kemenpora. Berarti dari Kemenpora sudah dapat datanya, baru itu ada tim scoutingnya Mas ya. Betul. Khusus atau freelance nih scouting? Ini terus terang ya, karena kita ada keterbatasan juga. Umumnya itu yang paling mudahnya itu adalah kita bertanya. Biasanya saya ngomong 2 hal. Saya minta tolong football CV-nya dan satu lagi videonya. Oke, jadi football CV dan video. Ini kan edukasi banget nih Mas buat teman-teman yang nonton nih, karena ini belum ada kayaknya di tempat lain cara scoutingnya. Ini luar biasa Mas, lanjut Mas. Jadi misalnya contoh nih, kayak kemarin kami mendapatkan email, ya kan, anak saya tuh keturunan Indonesia, anak saya adalah ya orang Indonesia, ibunya adalah orang Indonesia. Terus ya saya langsung saja, oke, boleh kami minta football CV-nya, boleh kami minta videonya. Oke, nanti akan kami kirimkan dalam waktu 1 minggu 2 minggu, karena videonya ini agak lama, karena biasanya itu harus minta izin dulu sama klubnya. Ada satu klub, saya tuh minta izin baru 3 minggu dikasih. Oh. Videonya itu. Tapi begitu dikasih 6 jam videonya. Wow, 6 jam. Sekalinya dikasih banyak banget gitu ya. Jadi bagus juga, jadi kita bisa nontonin juga enak juga. Iya. Belum lagi tantangannya nontonnya kalau 6 jam itu tuh kita pasti ini pemainnya bener nggak ya? Iya. Yang ini nggak? Karena kan nggak ada nomornya, nggak ada ininya kadang-kadang gitu. Berarti nggak mudah juga ya Mas ya untuk bisa mendapatkan pemain berkualitas dari sistem yang seperti ini ya Mas. Memang kalau saya katakan begini, kalau mencari pemain yang bermain di divisi 1 top 20 liga-liga dunia, itu mereka sudah menjadi prominent bahkan famous player. Jadi menemukannya lebih mudah dong. Iya. Seperti nama-nama seperti Tom Hay, kita udah tahu dari 4 tahun yang lalu kan. Oke. Tapi kalau soalnya kita mau mencari pemain umur 16 tahun, umur 15 tahun di Australia, kemarin tadi di Norwegia. Iya, di Norwegia gimana Saya juga ada pemainnya keturunan Indonesia di Perancis. Ada Mas. Juga gitu kan. Itu pertama kadang-kadang komunikasi juga mungkin balasnya lama gitu kan ya. Mendapatkan videonya 2 menit. Bagaimana kita bisa tahu pemain ini sangat bagus dalam waktu 2 menit?
scout dari Porto juga mungkin nggak bisa, karena 2 menit saya juga bisa bikin video tentang diri saya keren banget nih, Iya, ya iya, kan, iya, juggling atau apa gitu kan, bisa jadi kayak Neymar gitu kan. Nah tapi kan itulah menurut saya tepat dilakukan oleh Coach Nova, Coach Indra melakukan trial, dipanggil saja, kemudian diberikan kesempatan untuk latihan bersama dengan pemain-pemain lain, ya kan, untuk memperebutkan spot di timnas. Menurut saya fair seperti itu. Oke. Karena memang timnas kan seperti piramida terakhir adalah tempat bertemunya pemain yang terbaik dari yang terbaik yang eligible. Itu kan intinya kan. Gitu. Berarti untuk Baker sudah aman, sudah Insya Allah aman. Insya Allah Aman, insya Allah. udah komunikasi. Kita tidak berani mendahului itu. Nanti kan juga di Bali kan. Iya. Sudah komunikasi sama orang tuanya. Iya. Sudah PSSI juga sudah turun tangan, Kemenpora juga sudah turun tangan, berarti kita bisa katakan ya insya Allah aman. Nah ini kita juga butuh informasi ini Mas Hamdan. Gimana sih caranya biar pemain-pemain muda ini bisa kita permanenin untuk Indonesia gitu. Nah kalau kita mungkin pemain regulasi yang kita tahu nih, mungkin semua orang tahu ketika dia bermain di timnas senior di level internasional, dia sudah nggak bisa membela negara lain atau federasi lain. Nah, kalau di pemain-pemain junior ini solusinya seperti apa sih Mas Hamdan? Gimana ya caranya? Jadi cara paling nge-lock pemain bertalenta tinggi, ya itu mungkin pertanyaannya, ya kan? Jadi ada regulasi di FIFA itu adalah seseorang itu tidak boleh berpindah asosiasi jika dia bermain ya, punya menit bermain di international grade A level competition. Ya, ini turnamen atau competition. International grade A level competition itu apa? Contohnya? Piala Dunia Senior. Piala Dunia Senior. Piala Eropa. Copa America. Piala Asia. Oke. Kita contoh Lamine Yamal. Umur berapa? 16 tahun. Bisa nggak dia ganti federasi? Dia pernah main di Piala Eropa. Udah nggak bisa. 1 detik pun. 1 detik. Kecuali dia tidak bermain. Jadi participation itu adalah ketika dia turun. Turun. Ketika dia masuk lapangan pemain pengganti, selesai. Udah dia nggak bisa pindah. Dia main di Piala Eropa, Piala Dunia, Copa America, Piala Asia, 1 detik saja. 1 detik pun nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun dia 16 tahun. Di bawah 21 tahun kan. Kalau dia belum bermain di grade A, berarti kan di bawah grade A ada kayak kualifikasi Piala Dunia. International matches itu kan ada friendly matches, ada termasuk juga Piala Dunia kualifikasi juga. Termasuk AFF juga kan? Itu kan matches juga ya. Jadi misalnya begini. Ada seorang pemain potensial umur 18 tahun, ya. Dia bermain di AFF. Tapi AFF senior. AFF senior. Dia kemudian sudah bermain lebih dari 3 kali untuk timnas senior. Lebih dari 3 kali. Berarti dengan katanya 4 kali. 4 kali ya. Dia nih umur 18 tahun. Dia main misalnya melawan Malaysia cuma 20 detik. Ngelawan Vietnam 20 detik. Ngelawan Thailand 20 detik. Ngelawan apa lagi? Timor Leste 20 detik. Di total berarti 80 detik. Dia cuma main 1 menit 20 detik. Tapi karena dia 4 kali bermain untuk senior, dia sudah kelok. Dia nggak bisa pindah ke federasi. Nggak bisa. Berarti ini salah satu strategi agar kita bisa ngelok pemain ya. Tapi ini kan strategi secara umum ya. Ya kan tentu kan patut atau tidak patut dua hal yang berbeda. Ini kalau kita ada wonderkid gitu ya, ada wonderkid gitu ya. Kita kan berbicara regulasi ya. Dan ini juga edukasi dong, kan nggak semua orang tahu. Berarti strategi kita untuk mempermanenkan lah bahasanya, mempermanenkan. Tapi ada strategi yang lebih bagus lagi. Ada strategi yang lebih bagus lagi. Strategi yang ketiga, apa itu Mas? Strategi yang berikutnya adalah ya human to human connection. Jadi hubungan yang baik, bahwa kita punya hubungan yang bagus dengan Baker, dengan Welber gitu kan. Komunikasinya, they are always, mereka bisa nelfon kita kapanpun. Ya kan? We are always one phone call away gitu kan. Menurut saya itu yang paling penting. Tapi kalau kita berbicara regulasi seperti itu, ya kan? Nah, regulasi FIFA, bagaimana pindah federasi? Nah, itu kan berusia ketika dia bermain dia kurang dari usia 21 tahun
ya kan, ya kan, tidak lebih dari 3 kali, Iya. ya kan, kecuali dia bermain di international grade A level of competition, yaitu Piala Dunia, Copa America, Piala Eropa, termasuk AFC, Piala Asia AFC kan. Piala Asia juga. Itu kan the highest level of yang region kita Iya. gitu. Gitu. Berarti mungkin kalau nggak bisa strategi pertama, Itu sneaky gitu. nggak bisa strategi pertama nih, kayaknya strategi kedua ini paling masuk akal. Ya, Bisa kita lakukan. memanusiakan manusia, Iya. guyup, happy gitu kan. Enggak, yang strategi kedua ini AFF. Oh, Mas, AFF kita bawa back. dan nggak perlu AFF juga, friendly matches kalau itu Ya, friendly friendly matches, ya kan, misalnya friendly matches di 4 kali, ya kan, ya sudah. Kita bawa Welber. Jadi kan kita udah ada. Tapi syaratnya dia harus turun ke lapangan loh. Syaratnya Harus dimainkan, harus dimainkan, walaupun hanya 1 detik. Ya berarti kan harus punya komunikasi yang bagus nih antara pelatih U16, U19 dan senior Ya, sama tapi dia Sintayong. syaratnya bermain di senior ya. Bermain iya, di senior. iya, di senior ya. Di senior ya. Karena kan international grade A itu ya maksudnya itu senior. International grade A matches, ya kan? Itu maksudnya adalah senior. International level grade A competition turnamen itu adalah Piala Dunia, Ya. Piala Eropa, Copa America, Piala Asia. Ya, yang cukup 1 detik udah nggak bisa kelok. Nggak bisa. Kalau kelok yang itu. Jadi Piala Dunia itu menentukan. menentukan. Tapi kualifikasi Piala Dunia enggak. kualifikasi. Jadi misalnya Piala begini, Dunia misalnya gini, misalnya kita ada seorang pemain nih, dia berusia 18 tahun, ya, dia bermain di kualifikasi Piala Dunia untuk Indonesia selama 3 kali, 3 kali main ya. Tiba-tiba dia bisa nggak dia di Piala Dunia di berikutnya 4 tahun lagi, misalnya timnya Indonesia nggak lolos, main buat negara lain bisa, karena dia mainnya umur 18 tahun, dia cuma bermain 3 kali, nggak 4 kali, Nggak 4 kali. nggak 4 kali, ya kan? Terus kemudian ya kualifikasi Piala Dunia itu bukan international grade A matches. turnamen, ya. ya kan? Tapi matches betul, Iya, gitu iya. loh. Nah itu dia tuh. Oke. Jadi berarti 4 kali ini harus dikejar nih Dan kan. juga key-nya 4 kali dan 21 tahun ya. Kalau udah lewat 21 tahun ya nggak bisa pindah tuh. Oh. Itu penting sekali itu. Key-nya 4 kali dan sudah 4 kali, 4 kali dan di bawah usia 21 tahun. dan di bawah usia 21 tahun. Gitu. Kalau dia di atas 21 tahun? Nah, kalau 21 tahun ini kan lebih complicated. Oh, gitu. Iya, tapi kan fokus kita kan ke yang muda-muda sekarang gitu nih. ya. Yang Jadi sekali lagi tuh. Jadi kan dia di bawah 21 tahun dan dia telah bermain 4 kali. Iya, Ya, gitu. Iya, Kalau dia mau pindah harus no more than 4 matches kan gitu ya. Gitu. Iya, berarti kan kalau di AFF lawan Timor Leste sekali, lawan Thailand sekali, lawan Vietnam sekali, fase grup semifinal ya. Udah selesai. Kita Welber sama Becker kayaknya aman, nanti kita kasih tahu lah sama. Oke, Mas. Berarti kalau begitu regulasinya, PAES ini problemnya seperti apa, Mas Hamdan? Jadi PAES itu kan ada artikel 9 paragraf 2 ya kan. Itu kan mengatakan bahwa pemain itu tidak boleh lebih dari usia 21 tahun ketika bermain. Oke, ketika membela negaranya. Nah, Martin Paes itu bermain di U21 ketika dia berusia lebih dari 21 tahun karena ada COVID. Oke, dia bermain di U21 Belanda 21 Belanda. saat ada COVID. Iya, kan pada saat COVID itu turnamennya itu diundur 1 tahun kan. Oh. Jadi ada faktor. Makanya dia udah lebih dari 21. Dan itu dibolehkan sama UEFA. Ya kan dia bermain legal gitu kan. Legal ya. Karena ada force major kan, kondisi Oke. mendesak ya kan, kondisi apa namanya? Ya force major itu. Oke. Nah, makanya itu kalau kita lihat menariknya ya, kalau saya baca tuh ya the rules of eligibility gitu, mereka tuh membuka ruang ya untuk exceptional circumstances seperti halnya global pandemic, kemudian natural disasters gitu. Nah, terutama dalam konteks itu disebutkan kita tuh bisa berganti kewarganegaraan dan pindah federasi ketika kita tinggal di suatu negara itu selama 5 tahun atau lebih kan ya. Nah, bagaimana FIFA menghitung 1 tahun itu adalah setidaknya seseorang itu tinggal di negara tersebut
setidaknya 183 hari. 183 hari itu dari mana? Karena 365 dibagi 2. Dibagi 2. Jadi dapatlah 182,5. Ada tahun kabisat, ya udahlah genepin aja 183. Nah, namun kalau dia tidak bisa tinggal di satu negara itu selama 1 tahun setidaknya 183 hari karena ada faktor global pandemi, natural disaster, wars dan lain sebagainya, maka bisa diberikan exceptional, bisa diberikan pengecualian. Dan ini memang case to case basis. Makanya ini saya pikir jalurnya memang kekas ini kita doakan semoga lancar. Berarti untuk kasus Martin Paes kita masih ada change untuk menang nih di sidang. Saya pikir CAS. PSSI telah mengirimkan tim yang terbaik. Saya pun berdoa dan mendukung mudah-mudahan segera tanggal 18 ya pengumumannya ya, lancar. Dan secara regulasi harusnya Paes tidak melanggar karena saat itu ada pandemi yang turnamennya ditunda. Turnamen ditunda 1 tahun. Tahun depan, ya kan? iya. Karena kalau di tahun 2020 dia bermain, dia memang di bawah 21 tahun. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. Iya kan, ini kan ada kondisi kahar ya, force majeure sehingga 1 tahun ini. Dan itu saya pikir yang lain juga demikian gitu, bukan hanya leg spesialis terjadi hanya 1 orang saja. Iya. Itu juga seluruh tim juga diberlakukan kan. Iya. Dan ini di luar kuasanya Martin Paes kan. Benar. Iya kan? Ya, berarti menurut saya begitu artikel 5 paragraf 5 itu ketika saya baca, wah ini nih. Ini dia extraordinary circumstances ini bisa menjadi argumen menurut hemat saya, mungkin saya bukan ahlinya legalnya, tapi menurut in my humble opinion that could be one of the arguments to make. Jadi dan untuk Paes kemungkinan kita masih ada change untuk menang di sidang CAS ya. Iya. Di sidang CAS ya. Kita doain aja mudah-mudahan karena Paes ini memang udah menyatakan keinginannya kan. Ya Mas ya, pengen banget dia membela timnas ini dan memang harus kita support dan PSSI dan tim legalnya harus kita support dong ya. Oh iya, gimana ya cara supportnya? Kemenpora juga harusnya support dong. Mas Hamdan kan juga. Jadi kalau misalnya pemerintah kami sebetulnya tugas utama kami sudah selesai ketika Paes disumpahkan. Karena kan pemerintah di situ kan. Nah, sekarang kita dukung bersama dan saya pikir PSSI mengerahkan tim legal yang terbaik, ya kan kita sudah tahulah kualitasnya bagaimana kan, pastinya hebat-hebat dan memahami. Kita doakan saja agar sidangnya lancar di CAS ini gitu. Cuman kalau ketika saya pelajari itu, saya melihat ya inilah karena ini Paes tidak bisa melakukan apapun, gitu kan? Iya. Jadi mudah-mudahan kondisi kahar kan segera selesai Mas, karena kita butuh banget kayaknya ya. Maksudnya butuh pemain-pemain tambahan untuk di round 3. Karena kalau enggak salah itu satu kiper terbaik MLS. Yes. Ya. Kalau enggak bukan pesimis sih, agak sulit juga. Aduh, kalau enggak ada tambahan gimana itu Mas kita di round 3? Saya pikir Coach Sintayong coach yang luar biasa dan bisa menyiapkan tim sebaik mungkin. Tapi kita tentu di Kemenpora akan selalu mendukung gitu. Ketika ada upaya untuk peningkatan prestasi, memanfaatkan talenta yang kita yang ada di dalam maupun luar negeri, pasti kita support. Karena memang kita sudah melihat kan hasilnya kan. Dan pemanfaatan atlet diaspora ini bukan suatu hal yang baru seperti yang saya sampaikan kan. Dari zaman Piala Dunia pertama saja itu sudah terjadi kan. Dengan average itu sekitar 10%. Bahkan kalau kita lihat kemarin itu Piala Dunia terakhir itu pemanfaatan atlet diaspora itu sekitar 16,5%. Jadi naik ya. Dan juga di Piala Eropa juga banyak juga kan. Luar biasa kalau Piala Eropa ya. Jadi kita sudah melihat bahwa oke, kita bisa menggabungkan talenta yang terbaik. Tentu pembinaan jalan terus, ya kan, digaskan terus. Kompetisi, kemudian training. Kalau di Kemenpora kan kita melakukan banyak pelatihan juga, menambah jumlah pelatih yang berlisensi D, C dan lain sebagainya. Di same time mungkin kita juga tidak menutup mata terhadap pemanfaatan atlet diaspora, Matthew Baker, Wilber Jardim, ya kan. Lucas Lee juga itu kan kami mendapatkan scout dia di Amerika Serikat. Dia kemarin ke Gothia Cup menang juga, ya kan. Benar. Berarti kalau untuk saat ini Kemenpora belum ada masuk berkas dari PSSI. Oke lah, saya udah bisa ngambil kesimpulan itu. Berarti untuk pemain yang dipersiapkan Kemenpora ada Mas. Kemarin sempat Mas Hamdan bilang ada salah satu pemain keturunan yang mau membela Indonesia dan dia dari salah satu klub terbaik lah di Eropa ya Mas ya. Itu siapa itu Mas? Jadi sebetulnya saya ingin
membuat statement lebih tepatnya Oke. bahwa pemain yang bermain untuk Indonesia baik secara proses naturalisasi atau tidak. Kenapa saya katakan itu? Naturalisasi tentu kita tahu seperti halnya Martin Paes ataupun Tom Hee gitu. Ataupun yang tidak melakukan proses naturalisasi karena dia adalah orang Indonesia, Welber Jardim, Matthew Baker, bukan berarti mereka itu pemain biasa-biasa saja. Oke. Ya, mereka itu pemain yang baik dan juga diakui kemampuannya di negeri di mana dia tumbuh. Misalnya dalam Welber Jardim mungkin lebih banyak meluangkan waktunya di Brazil. Matthew Baker lebih banyak meluangkan waktunya di Australia. Kemudian mendapatkan panggilan. Nah, poin saya adalah banyak kok yang tertarik untuk membela timnas kita karena juga prestasi yang terus naik secara gradual dan konsisten, dan juga ini bukan berarti pemain yang mau tertarik pada timnasnya biasa-biasa saja. Oke. Itu poinnya. Untuk namanya mungkin tidak etis saya sampaikan, tapi saya punya buktinya, saya bisa menunjukkan. Ada ya, tapi ada ya Mas. Saya bisa menunjukkan kepada Mas Divo gitu. Dan saya pikir poinnya seperti ini, semakin kompetitif kita, semakin bagus kita, semakin kita bermain di level-level seperti Piala Asia, ya kan, kemudian hampir masuk ke Olimpiade, pasti semakin banyak pemain yang tertarik gitu loh. Iya. Gitu. Nah, ini kesempatan kita untuk menjadi lebih selektif, ya kan. Ya karena kami netizen ini ya, Mas Hamdan, kayaknya berharap banget satu atau dua lah pemain diaspora lagi ataukah pemain naturalisasi lagi yang bisa memperkuat Indonesia gitu loh. Karena memang kita tahu secara permainan di timnas senior, kalau menurut saya ya memang kita masih butuh Mas, berbicara pemain keturunan ya, naturalisasi ya. Jadi kami ini kayak yang ayo dong satu lagi atau dua lagi minimal sebelum launching udah bulan depan loh. Saya pikir PSSI yang paling tahu, yang paling paham dan ya. sangat kompeten dalam hal ini. Kita sudah melihat berapa kali kan bagaimana begitu cepatnya, kemudian begitu efektifnya pemain-pemain yang didatangkan juga gitu kan. Jadi kita percayakan saja. Di Kemenpora kita support. Jadi masing-masing ada porsinya masing-masing. Jangan sampai offside. Jangan sampai offside ya. Kalau offside nanti rame lagi. Jadi memang kalau menurut saya itu Mas, timnas senior kita ini di beberapa lini. Ya contoh lah kita berbicara striker lah dulu. Minimal kalau kita punya satu striker kayak Ole, walaupun Ole juga bukan striker murni ya. Dia masih agak di belakang, tapi memang striker ini udah urgent Mas, udah urgent banget. Kita udah beberapa pertandingan itu susah banget cetak gol, padahal gameplaynya dari awal build up-nya bagus. Berarti kan kalau misalkan Jens, Raven itu bisa jadi opsi ya sebenarnya Mas ya? Ya saya pikir kan Jens itu telah di scout oleh Coach Sintayong ya kan. Jadi mungkin Coach Sintayong mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri ya kan. Oh ini mungkin potensial juga untuk gradually masuk ke timnas senior. Dan ini mungkin salah satu hal yang saya pikir menarik ya bagi pemain-pemain muda kita adalah Coach Sintayong ini berani sekali menaik kelaskan pemain. James, contohnya? Contohnya, saya tidak pernah terpikir contohnya Rafael Struijk dan Ivar Jenner akan start lawan Argentina. Oh, itu ya. Kalau waktu itu Mas Divo bilang, waktu pertama kali saya ngobrol di bulan Oktober 2021 ya, saya nggak pernah tuh terbesit dalam pikiran saya gitu, seorang Rafael Struijk itu akan menjadi starter ketika berhadapan dengan Argentina. Tapi Coach Sintayong melihat dia pantas, ya kita percayakan gitu loh. Dan begitu juga ketika mungkin Coach Sintayong mungkin memanggil Jens Raven, ya Coach Sintayong mempunyai pertimbangan sendiri, mungkin ingin memantau Jens Raven lebih dekat, ya kan? Ataupun ternyata mengutilisasikannya gitu dalam pertandingan, apakah itu sebagai starter ataupun itu sebagai substitute, ya itu kembali lagi kepada pelatih gitu. Jadi saya hormati lah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para pelatih timnas kita, dari Coach Nova, Coach Indra, Coach Sintayong. Saya pikir they will do the best for the team gitu. Dan akan melakukan pilihan yang terbaik juga. Iya, kita juga harus positif lah ya harusnya ya. Cuman saya nggak positif Mas, karena lawan kita bukan kayak sebelum-sebelumnya. Jadi
mungkin nanti banyak nih yang komen atau yang mengejek lah ya, mungkin karena itu kok Divo atau Komandan GR kok nggak positif ya, maksudnya nggak semangat kayak dukung timnas ya, karena kita nggak bisa banyak alasan, kita memang butuh tambahan pemain gitu loh. Cuman ya kalau kita ngandelin yang sekarang itu oke, kita mungkin bisa lah kalau peringkat 4 atau 5, bisa nggak mas? Nggak bisa bisa lah ya kalau 4 ya, kalau rank 4 ya. Saya percaya. Ya cuman kan kalau kita ada beberapa pemain tambahan, mungkin kita bisa ketiga gitu loh mas. Mungkin ya mudah-mudahan Martin Paes 18 Agustus kita tahu dia kiper yang luar biasa. Yes. Mungkin kan salah satu kiper terbaik di MLS, ngeblok penaltinya Suarez. Iya. One on one-nya juga eksepsional. Aduh, kalau misalnya bisa bergabung, saya pikir itu akan menjadi salah satu pilar dari pertahanan kita itu. Oke lah, kita doain aja ya mas ya. Kita balik lagi. Nah ini ada juga nih mas, kemarin ini netizen juga rame. Jadi netizen ini mereka pro dan kontra lah terhadap case yang mau saya tanyakan ini. Perihal Justin Hapner. Okay. Ini kan Justin Hapner kan kita tahu nih sama Mas Hamdan sangat dekat lah ya, karena Mas Hamdan juga orang yang pertama kali menghubungi Justin dan keluarga. Jadi kan Justin nih rame mas kemarin gara-gara dia dikritik terlalu banyak main sosmed, dan dia juga dikritik menit bermainnya ini kurang. Jadi dia malah fokus main sosmed. Lu harusnya fokus ke dapetin menit bermain gitu loh. Ini gimana nih menurut Mas Hamdan tanggapannya terhadap case ini? Jadi memang tantangan sepak bola modern di abad ke-21 ini adalah bagaimana kita membatasi sebetulnya waktu kita bermain sosmed, tapi fokus lebih banyak di lapangan. Okay. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kesuksesan pemain sepak bola itu adanya di lapangan kan, bukan di faktor-faktor lainnya gitu. Itu saya selalu mengatakan itu kepada siapapun, dan juga saya mengatakan juga terus terang kepada orang tuanya, bahwa ketika anak Anda bermain di timnas, Andalah yang harus menjadi penasihat utama dari anak Anda, karena atensinya akan luar biasa, sehingga Anda harus bisa membatasi apa yang perlu dibaca, dilihat oleh anak Anda, apa positive reinforcementnya seperti apa, dan juga apa mungkin pecutan sayangnya seperti apa untuk memotivasi gitu. Karena bisa saja pemain itu dengan cepat, karena melihat atensi yang berlebihan, merasa dirinya sudah sampai. Padahal harusnya ini masih dalam progres yang panjang. Belum. Seperti yang saya sampaikan kepada Mas Divo kan, U16 ke senior paling 15%. Lalu ketika masuk ke 19, lebih tinggi itu persentasinya tuh, bisa 25%. Nah, yang betul-betul konversinya tinggi itu ketika seseorang itu bermain secara konsisten di U21. Itu sekitar punya 40-an, 50-an% dia bisa menjadi pemain timnas senior gitu. Nah, begitupun kalau sudah sampai di timnas senior, itu juga belum selesai juga, karena dia masih ada karir klubnya. Bisa nggak kamu main di liga-liga top 10 dunia, top 5 dunia? Bisa nggak kamu sebagai pemain timnas senior membantu negeri kamu bermain di level regional tertinggi, Piala Asia. Kalau dunia ya Piala Dunia. Jadi masih banyak sekali stepnya gitu. Nah, kalau kita sampaikan kepada mereka bahwa goal kita itu adalah ketika kamu pensiun, kamu tuh bermain di Piala Dunia. Itu kan panjang sekali gitu. Jadi menurut saya selalu mengatakan ya karena tentu kita masing-masing punya kesibukan. Yang paling sering berinteraksi dengan pemain itu, terutama pemain muda, adalah orang tuanya. Jadi saya selalu menyampaikan. Begitu juga saya sampaikan kepada Ibu Henley, ibunya Lucas Lee. Saya sampaikan juga kepada Ibu Nita, ibunya Matt Baker. Tolong, betul sekali kamu, minta tolong fokus ya. Tentunya ibunya sangat fokus gitu kan. Cuman saya mengingatkan gitu bahwa atensi publik kepada pemain timnas itu begitu tinggi, dan mereka akhirnya bilang sama saya, betul juga ya mas ya, ternyata atensinya luar biasa, saya nggak menyangka ini loh, sampai mereka bilang gitu, anak saya itu sampai
dilulukan lah gitu Iya. kan ya. Saya bilang, "Iya Bu, penting Bu, Ibu sampaikan, jangan cepat puas. Ini belum apa-apa." Gitu. Setuju banget sih, karena memang apa ya, bisa dikatakan kan star syndrome ya. Kalau kita nggak bisa memanage atensi-atensi yang dari media sosial ini Mas, karena pasti mereka itu seakan-akan udah kayak pemain bintang jadinya. Jadi Mas, star syndrome ini kan tiba-tiba Instagramnya rame, banyak followers, yang komen rame, yang memuja-muja rame. Biasanya kan nggak ada. Kalau nggak main di timnas, nothing gitu loh, biasa aja gitu. Nah berarti kan memang edukasi ini yang harus kita sampaikan ke orang tuanya ya Mas. Kalau dulu Mas, pemain-pemain U16 atau U19 itu udah banyak korban star syndrome itu. Jadi di U19 itu waktu kita juara di Sidoarjo U19 ya. U19 itu ada salah satu pemain timnas, after mereka juara AFF malamnya itu bawa cewek ke hotel, ke lobby hotel. Ya mungkin saya lihat dengan mata kepala saya, mereka ada 2 orang lah yang agak vulgar banget sama ceweknya gitu. Nah itu yang harusnya bisa dihindari kan ya Mas ya. Karena kan Justin potensial Mas, gila, talentanya luar biasa loh. Betul. Jadi saya pikir begini, ada riset juga ya, memang penggunaan sosial media sebelum pertandingan itu bisa mengurangi performance hingga 20%. 20%. Iya, jadi memang mendistraksi sebetulnya. Dalam banyak konteks ini mendistraksi. Bahaya banget. Iya, jadi menurut saya juga, makanya kalau untuk yang pemain yang muda ini saya sampaikan kepada yang bersangkutan langsung, saya juga mengatakan hal ini kepada orang tuanya. Saya berpesan gitu. Dan akhirnya orang tuanya juga kaget yang saya sampaikan itu kan. Wah, nggak nyangka ya, ternyata sampai seperti ini gitu loh ya. Jadi memang saya pikir PSSI ataupun federasi lain juga melakukan proteksi juga kan. Dengan misalnya menempatkannya di hotel yang sulit dijangkau gitu kan. Itu juga ada sport psychologist, kemudian juga diingatkan gitu. Itu adalah bagian dari upaya. Tapi yang tidak kalah penting ya, pemainnya itu juga harus tahu bahwa mereka itu belum menjadi siapa-siapa. Mereka belum menjadi Lamine Yamal, belum menjadi Messi, belum menjadi Mbappe. Jangan berhenti gitu. Soalnya masalahnya kan karir sepak bola itu rata-rata ya mulai profesional kontrak umur 18 tahun sampai 35 tahun. Ya kan? Setelah itu sulit, kecuali mungkin fitness levelnya kayak Ronaldo. Ya kan? Ya sudah, ada waktu sekitar 17 tahun, ada waktu sekitar 12 tahun, cobalah achieve your highest potential. Apakah itu? Bermain di, mungkin suatu waktu bermain di Liga 1 Jepang, apakah bermain di Liga 1 Belanda, bermain di Liga 1 Inggris. Nah sekarang kita tahu 2 pemain kita ini sudah mungkin stone throw away lah istilahnya. Kita ada pemain seperti Elkan Bagot yang mungkin bisa menjadi pemain pertama Indonesia bermain di Premier League, dan juga Justin Hunter. Mudah-mudahan mungkin di preseason dia doing so well, mungkin pelatih Wolverhampton senior suka gitu. Oke, kamu coba bermain di friendly matches with the senior, ternyata bagus, promosi dan lain sebagainya. Iya, karena Justin ini sebenarnya udah termasuk kategori youth prospect. Sangat. Karena dia sudah masuk dalam loan. Kan pemain-pemain yang di loan itu pemain muda yang punya prospek dan punya potensial gitu. Betul. Dan itulah sayangnya Justin kemarin, dia malah posting di story-nya, Mas, itu ada bahasanya beginilah. Pokoknya dia hanya menggunakan saya hanya untuk kebutuhan media. Mungkin dia nyindir. Bukan mungkin sih, ini udah pasti dia nyindir Cerezo kan, karena memang menit bermain dia itu dia rasa kurang banget, Mas. Itu yang cukup saya sayangkan gitu loh kemarin. Karena ya pasti saya takutnya ke depannya nggak ada lagi klub yang mau ngeloan dia gitu. Karena kan kalau dia stuck di youth, kecuali memang potensial banget ya, maksudnya kayak Lamine Yamal atau kayak Endrick, ya udah dia stuck di youth atau di Real Madrid B. Ini paling tahun depan dia main gitu loh. After pemain ini pergi gitu, after pemain utama pergi. Nah, kan kalau Justin kan belum ya. Kalau menurut saya, cuman sayang aja kalau klub juga takut Mas ngeloan dia nanti ya. Kalau udah begitu, kan Cerezo-nya diserang Mas. Oh gitu ya. Kemarin Cerezo-nya tuh diserang sama netizen Indonesia. Mungkin kita
kita doakan dia mendapatkan klub apapun itu di Wolverhampton atau di klub lain sebagai loanee, dia itu mendapatkan menit bermain. Karena yang paling penting untuk progres seorang footballer this young adalah menit bermain. Kalau saya mas, saya tuh kemarin udah lihat menit bermain Justin. Jadi udah saya buat postingan dan udah saya kasih tahu lah sama netizen kan, dia di match ini main, di match ini main. Kalau menurut saya mas, menit bermainnya cukup. Cuman penampilan dia yang kurang. Jadi ketika dia jadi starter, itu dia kartu merah. Oke. Ada juga fase dimana ketika dia jadi starter, dia blunder. Ya, dan memang saat itu kan dia membela Piala Asia. Timnas Indonesia di Piala Asia U23 kan. Iya. Itu lumayan lama loh mas. Jadi dia memang udah banyak miss dia ke timnas dulu. Ritmenya gitu. memang sulit ya. Iya. Saya ingat sekali ya, saya ketemu sama dia terakhir kali ngobrol yang nggak cukup panjang, bahkan sebentar sekali. Saya ketemu di lobi hotel, saya tanya mau kemana. Baru selesai match nih, saya harus balik ke Jepang. Iya. Kemudian 3 hari 4 hari kemudian dia langsung main juga gitu. Iya. Jadi mungkin challenge-nya itu adalah dari sekarang nih, season ini, di mana nih setahun ke depan dia akan bermain secara konsisten dan dengan juga less interruption ya. Kalau saya mas, kenapa ya saya tuh agak sensitif sama Justin karena potensial banget mas. Ini tuh salah satu pemain naturalisasi kesukaan saya mas. Suka banget sama Justin ini karena memang performanya luar biasa ya. Nah, dan tuh kalau dia main kan energi dia itu kayak apa ya, bukan kayak pemain diaspora, dia bukan kayak pemain naturalisasi, kayak anak Indonesia banget gitu loh. Jadi saya tuh kayak yang ayo Justin gitu loh. Lu potensial banget, please dijaga media sosialnya, jangan sampai karir lu hancur. Karena Justin berapa umurnya? 18, 19 ya? Dia kan 20 ya? 20 ya? 20, dia masih bisa membela timnas 10 tahun ke depan gitu loh mas. Saya percaya itu. Memang saya melihat dari setiap pemain kan pasti berbeda-beda ya. Justin ini adalah pemain yang saya paling tahu paling membenci kekalahan. Aduh, kalau lagi kalah itu betul-betul bisa terlihat dari wajahnya. Jadi cara komunikasi sama dia itu setelah kalau game kalah itu biasanya saya nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi dia itu kayak Sergio Ramos lah kalau bener, passionnya itu loh mas. Gede gitu ya. Ya jadi ya kalau kami mungkin dari netizen Mas Hamdan mungkin boleh tolong juga lah diingatkan sesekali. Siap. Karena ini tuh kalau udah jadi punya kita kan Justin udah lock lah ya. Justin ini udah nggak mungkin pindah federasi lagi ya, tolonglah mas, karena kita kan sudah punya hubungan yang kurang baik kemarin sama Elkan. Ya perihal yang dia nggak bisa bantu Indonesia di Olimpiade kemarin, ya kita nggak bisa bongkar di sinilah ya. Mungkin Mas Hamdan juga pasti tahu kan, cuman kan nggak bisa. Jangan sampai, saya itu jangan sampai sama Justin juga ada problem gitu loh mas. Karena netizen ini kalau lagi baik banget mas. Karena tapi kalau lagi jahat banget, bisa ngerusak mental gitu. Kayak yang sekarang lagi rame banget, Arkan Kakak. Oke. Nah, jangan sampai hubungan antara timnas Indonesia, Justin dan netizennya ini nggak baik. Makanya saya itu ya, mumpung saya ketemu Mas Hamdan, orang paling dekat lah sama Justin. Oh iyalah, saya tahu itu. Saya tahu karena dari awal kan Mas Hamdan yang ngurus semuanya gitu. Saya tuh berharap kalau bisa Justin bukan menjadi apa yang kita inginkan, at least lebih wise lah dalam bermedia sosial.
Berarti belum ada info nih dia mau di loan kemana atau pindah ke timnas senior ke tim senior? Nanti saya tanyakan nih. Coba ya. Jadi penasaran juga nih, udah lama nggak ngobrol. Nanti kita video call lah. Ya kalau Elkan kan. Abis ini kita coba video call deh. Abisnya coba video call ya. Nah. Jadi Mas Divo sampaikan langsung nanti. Boleh. Kalau saya tuh Mas seneng banget kalau ada pemain ya, walaupun. Nanti kita telepon abis ya, ini. walaupun dia kayak yang siapa sih gitu lah, nggak apa-apa. Nah, orangnya baik dia. Karena baik dia. Saya tuh sayang banget gitu loh Mas sama timnas ini dan pemain-pemainnya gitu loh. Saya nggak mau pemain-pemain timnas terbawa star syndrome ini, keenakan jadinya merasa bintang, merasa lu penting ya, kayak kata Mas Hamdan itu, karena prosesnya masih panjang gitu. Ya, cuman itu sih, mungkin ini juga unek-unek dari netizen nih Mas. Siap. Karena ini udah kita sampaikan langsung aja, insya Allah kita telepon habis ini. Karena ini 50-50 Mas, udah di 50-50. Jadi udah kayak yang 50% banyak yang kontra, 50% banyak, masih ada lah yang pro gitu loh. Ya 50-50 lah. Ini jangan sampai nanti berat ke kontranya nih. Takutnya nanti dia dihujatin kita juga yang. Padahal kalau saya biasanya posting ya kritikan lah atau masukan lah gitu. Nah, kalau perihal Arkan Kakak, Mas Hamdan ngikutin itu? Saya melihat Arkan Kakak ini pemain yang muda potensial, dan memang ya kalau kita ngomong pemain muda itu kan cukup fluktuatif ya. Iya. Jadi memang permainannya itu belum stabil. Dan ini yang mengatakan juga pelatih terbaik Indonesia kelompok usia itu Coach Indra Safri. Coach Indra Safri mengatakan kalau kelompok di bawah 21 tahun itu masih begini, nggak bisa stabil gitu. Jadi ya kita doakan aja terus berproses, dan kita juga harus melihat Arkan Kakak ini umur 16 tahun loh. Iya, dia belum 17 tahun. Jadi saya melihat ini masih panjang sekali. Masih panjang sekali, dan biarkan dia berproses, mendapatkan menit bermain ya kan, entah itu di Liga 1 ataupun nanti di timnas, dan dengan tinggi 189 cm, dan kita melihat dia eksplosifnya dia pada saat Piala Dunia U17 ya. Jangan-jangan dia solusi dari striker kita adalah Arkan Kakak dalam waktu 5 tahun ke depan ini. Dan dia udah punya pengalaman main di tim senior Persis Solo loh Mas. Dia udah punya. Jadi saya melihat dia, ini anak potensial banget gitu. Saya pernah sih ngobrol sama Arkan Kakak, saya bilang, saya fans kamu, saya bilang. Saya mendukung apapun yang saya bisa bantu buat kamu, let me know gitu kan. Saya juga sampai bilang sama, waktu itu kan kita bermitra sama beberapa klub dunia lah gitu, saya kan ngobrol-ngobrol gitu. Saya juga sempat bilang, kita punya banyak pemain potensial di Piala Dunia U17 gitu. Coba lihat Arkan Kakak, tell me what you think gitu. Jadi saya dengan senang hati gitu, saya punya keinginan besar membantu anak-anak kita itu bermain di liga-liga kompetitif dunia. Apa yang bisa saya bantu? Dan itu currency-nya cuma satu Mas Divo, kualitas. Cuma kualitas. Jadi kalau kualitasnya cocok, walaupun mereka non-Euro, akan dibeli. Saya pernah cerita mengenai Luis Suarez dibeli oleh Groningen 700.000 euro, 1 tahun dijual ke Ajax sekitar 10 juta euro. 10x bagi Groningen 10 kali lipat gitu. Ya berarti ini juga edukasi nih Mas buat netizen. Itu kan anak Arkan Kakak itu kan masih kecil ya. Iya. Jangan terlalu diejek-ejek lah ya. Boleh lah Mas Hamdan lah. Kalau mereka kan kalau mereka yang ngomong, kalau Mas Hamdan yang ngomong, mereka tuh kayak yang oh iya juga ya gitu loh. Iya. Nah, tolonglah sampein Mas ke netizen ini, jangan terlalu jangan terlalu dibully-bully lah gitu loh. Arkan Kakak tuh kasihan, saya juga kasihan gitu loh Mas. 16 tahun. Iya, insya Allah saya pikir, saya percaya betul dengan talenta Arkan Kakak. Dan juga sebenarnya gini ya, saya tuh percaya bukan hanya physical attributes atau technical attributes yang bisa membuat pemain itu menjadi pemain yang bagus, tapi mental attributes. Ya kan, kedisiplinan, kegigihan gitu kan. Dan saya melihat Arkan ini dia tuh down to earth, orangnya humble gitu. Kita biasalah interaksi sama pemain, kadang
usia 16 tahun, 17 tahun, tapi sudah merasa on top of the world gitu. Saya mendapatkan interaksi saya dengan Arkan Kakak itu penuh dengan ketawaduan dari Arkan Kakak ini. Jadi saya lihat dia punya mental aspek yang bagus. Mungkin yang saya selalu sampaikan adalah apa yang disebut Pygmalion Effect. Pygmalion Effect itu adalah positive reinforcement yang kita berikan kepada seseorang sehingga orang itu dapat mencapai potensinya. Jadi kita sampaikan, Arkan, saya kok percaya kamu bisa jadi top scorer di kompetisi ini, ya kan? Nah, positive reinforcement ini kalau sering berulang-ulang, itu kalau dosisnya tepat, itu bisa menjadi realita. Nah, ini waktu saya jadi dosen, saya suka menggunakan itu, namanya Pygmalion Effect. Saya yakin kamu di grade paper selanjutnya bisa mendapatkan A gitu. Tapi kamu harus melakukan ini gitu. Jangan-jangan ternyata Arkan Kakak adalah solusi. Saya percaya itu. Insya Allah anak ini punya potensial, punya immense potensial. Oke. Nah, 16 tahun saya waktu itu ngapain ya? Nah, jadi Mas Hamdan sudah berkomentar tentang Arkan Kakak. Kita juga harus support. Oke, kita tahu bahwasannya Kakak mainnya kurang bagus. Tadi Mas Hamdan juga udah bilang namanya pemain under 19 ya Mas, 21 ya? Mas yang masih belum stabil ya. Jadi kita harus kita tetap support lah. Oke lah, udah cukup lah kita ngetawain dia, kita ngebully dia udah cukup. Karena dia juga kena mental, kata bapaknya kan. Gara-gara dikatain artis TikTok yang joget-joget gitu lah Mas. Ya kita doain yang terbaik lah ya buat Kakak. Jadi saya yakin begini, pasti tim kepelatihan juga punya stick and carrot ya. Carrotnya itu adalah positive reinforcement. Sticknya itu juga mungkin hukuman lah gitu. Kok kamu opernya seperti ini? Kok kamu begitu kan bisa macam-macam ya. Saya pikir itu sudah dilakukan pastinya oleh Coach Indra Safri. Nah, kita bisa juga melakukan positive reinforcement lewat misalnya sosial media. Arkan, you did well, but I think you can do better next time. Kamu bagus, tapi saya percaya kamu bisa lebih bagus lagi. Kan lebih enak diterima oleh Arkan kan. Saya pikir gitu. Gitu ya Mas ya. Berarti kita sudah boleh lah kita memberikan kritik, cuman tetap yang positif, tetap yang membangun. Betul. Lu memang main jelek, tapi lu punya potensial dan lu punya waktu untuk berbenah gitu. Gitulah bahasa netizennya ya Mas ya. Betul. Ya karena kasihan juga sih, coba kita bayangin ya. Kalau Arkan Kakak ini teman kita adik kita, anak kita kan kayak yang aduh mentalnya udah rusak, udah dibully netizen seluruh Indonesia, kan sayang gitu loh ya Mas, kasihan gitu loh. Mas boleh minum dulu dong, ini Jiwater nih enak banget ini, rasa ringan. Saya tuh kalau disuruh tanya langsung ke PSSI suka bingung Mas, karena saya sama PSSI itu kan enggak yang begitu dekat ya, maksudnya enggak yang punya hubungan begitu baik. Jadi makanya saya tanyanya sama Mas Hamdan gitu. Kalau saya mungkin cuma tahu dari segi regulasi bagaimana gitu kan. Nah, kita bahas nih Mas. Kemarin kan timnas U19 kita baru juara AFF final melawan Thailand. Nah, menurut Mas Hamdan gimana nih prestasi timnas dan bagaimana permainan timnas di event itu di AFF? Wah, saya sih terus terang bahagia sekali. Tentu timnas kita menang AFF U19 ya kan. Itu suatu kebanggaan buat kita semua, dan juga saya ngelihat ini pemain-pemain ini jangan-jangan bisa dengan cepat transisi ke timnas senior ataupun U19. U19 ini emergency mode ya. Seperti halnya yang saya lihat Donitri. Aduh, mainnya tuh kelas banget menurut saya. Jadi saya ngelihat itu, wah ini kok pemain ini mature sekali ya, dan pantas dia sebagai kapten itu. Dan juga kita bisa melihat ada suatu evolusi, sebetulnya bukan evolusi sih ya, ada perubahan posisi yang dimainkan. Misalnya contoh Welber itu kan waktu itu bermain sebagai bek kanan. Padahal kita tahu dia juga di Sao Paulo cukup sering bermain sebagai center midfielder. Bahkan sempat ada, ini orang passingnya begitu. Dia punya visi yang bagus, punya flair yang bagus, jangan-jangan bisa jadi deep playmaker. Nah di situ saya lihat Coach Indra Safri dengan jeli, ya kan. Kalau dulu mungkin Asnawi dari
apa namanya defensive midfielder jadi bek kanan. Iya. Sekarang Welber ini dijadikan apa namanya semacam holding midfielder. Iya. Dan saya pikir smooth sekali karena kemampuan dia distribusi bola bagus sekali. Dan juga yang tidak kalah penting ya, mungkin saya melihat apa nomor 10 kita Caviatur ya. Caviatur ya. Aduh, Yang kidal. set piecesnya keren banget, yaitu dia punya long shot ability-nya juga sangat bagus. Nah, dengan set piecesnya Caviatur ini, saya melihat Coach Indra Safri dan juga long throw ya, bisa meramu suatu tim yang bisa mencetak gol melalui set piece. Nah, ini cukup menarik karena gini Mas Divo, kalau kita kumpulkan data dari liga-liga dunia ya, terutama top 4 liga yang paling kompetitif di dunia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol dan Liga Jerman. Ada juga data dari Liga MLS juga ya, digabungkan nih. Saya lihat ada suatu risetnya. 5 tahun mereka menganalisa bagaimana gol tercipta. 40% lebih, bahkan sampai 44% gol itu tercipta lewat progressive pass. Mungkin gampangnya true pass deh. True pass ya. True pass ya. Nah, jadi progressive pass itu definisinya adalah suatu umpan yang dilepaskan sehingga jarak antara orang yang memegang bola dan penerima bola itu mendekati gawang setidaknya 25%. Ya, anggap aja true pass deh. Nah, itu 44% gol itu tercipta dari progressive pass. 45%. 44% sampai 44%. Oke. Jadi kalau kita mau cetak gol, ya kita pikirkan aja bagaimana caranya kita melakukan progressive pass. Lalu kedua itu sekitar 20% itu daripada individual brilliance ataupun individual mistakes. Oke. Jadi orang terima bola dia dribbling shooting gol. Ya. Nah, ataupun misalnya ada blunder, kiper salah oper, back salah oper, kemudian direbut, kemudian cetak gol. Sekitar 20% lebih ya. Kemudian ketiga itu adalah dari simple pass. Pass short ya, short passes ya. Mungkin gampangnya gini, kalau kita nonton final Euro antara Inggris dan Spanyol, kita lihat kan, gol pertamanya Spanyol dari Lamine Yamal itu, dia kasih true pass kan, ke Nico. Jadi gol pertama itu dari progressive pass. Oke, progresif. Gol pertamanya Inggris itu dari simple pass. Oke. Ya. Palmer. Ya. Dari Jude Bellingham ya. Jude Bellingham. Umpannya itu dilakukan menjauhi gawang kan, keluar sedikit dan juga short ya. Lalu gol keduanya Spanyol itu dari progressive pass banget. Iya. Dari left wing ada true pass kemudian dicetak gol ya. Iya. Jadi kita bisa melihat dari 3 gol itu 2-nya itu dari progressive pass, Iya. 1-nya dari short pass. Ini cuma sebagai gambaran. Keempat itu sekitar 14% itu dari set piece. Set piece. Set pieces ini ya, bukan yang direct ya. Jadi itu dari corner atau free kick. Yeah. Corner disundul ataupun free kick umpan disundul atau ditendang masuk. Nah, jadi kemenangan timnas U19 itu jalurnya itu dari keempat. Ya, baru yang terakhir itu dari direct set pieces, yaitu langsung tendangan free kick ataupun penalti. Ini pun angkanya tinggi karena banyak penalti kan conversion rate-nya tinggi. Jadi kalau saya perhatikan timnas U19 ini betul-betul menguasai sekali nih set pieces kick ini yang bukan yang indirect ini. Jadi cukup menarik gitu kalau kita analisa ya. Kalau kita berbicara data, dia mencetak gol dari kemungkinan yang kecil lah ya berarti. Iya, jadi dari chancesnya itu yang paling tinggi itu progressive pass, kedua itu adalah tadi saya bilang individual brilliance ataupun mistake, yang ketiga itu adalah simple pass, keempat itu adalah set pieces itu. Tapi kalau saya memang dari awal turnamen, Mas, sudah yakin gitu loh. Coach Indra kalau udah bawa tim di AFF juara. Dan memang Coach Indra ini tuahnya itu luar biasa ya. Memang permainannya bagus. Cuman memang keberuntungan Coach Indra ini kalau di AFF besar aja gitu loh. Pertama, kita ketemu timnya yang lumayan mudah lah di fase grup. Kan bertuah tuh dia. Bertuah. Terus di kualifikasi Piala Asia pun U19, U20 kita juga dapat musuh-musuh yang nggak begitu susah tuh. Jadi memang Coach Indra ini spesialis banget kayaknya kalau di kelompok umur. Kalau Mas Hamdan gimana melihat Kita itu? kan ngobrol ini kan pada saat lolos grup,
ini juara. Juara. Kita udah punya kita udah punya feeling bersama kan, makanya podcastnya juga di delay kan. Iya, Karena kita iya. lihat insya Allah juara tim ini. Juara Iya. sih. Jadi mungkin Coach Indra betul-betul menguasai gitu cara memenangkan gitu, dan itu kan apapun itu, a win is a win gitu kan, menang Yes. adalah menang gitu, gol adalah gol gitu kan ya. Mungkin analoginya gini, Filippo Inzaghi kan nggak peduli banget dia ngolinnya gimana kan, apakah tap in ataupun apa, yang penting gol gitu Gol. kan. Nah itu saya pikir ada memang di sepak bola itu adalah pragmatisme itu kan. Iya. Ya kan, ini kan selalu kan ada perdebatan yang tidak akan ada henti-hentinya antara Jogo Bonito, ya kan, antara beauty dan pragmatism gitu kan. Jadi ya kalau juara ya that's a wonderful achievement, dan mungkin kredit untuk Coach Indra, dan juga kita tahu Coach Indra juga dan tim itu jalur langitnya kuat. Oh, pokoknya Alhamdulillah setiap gol sujud. Iya kan. Ya berterima kasih kan cara Lain kita. syakartum la azidannakum, ya kan. Kalau engkau bersungkur kami tambahkan nih, aku tambahkan nikmat untukmu kan. Makanya sampai 4 kali kan juara Coach Indra. Bersyukur terus ya, menang lagi. Bersyukur terus. Sampai-sampai ada netizen sialan kemarin yang komen apa? Iya. Coach Indra tuh El sujud. Saya ngakak. Tapi itu tuh bagus banget gitu loh, iya. Mas. Karena bukan hanya dari sport ya. Dia mengkampanyekan bukan hanya dari sport, dia mengkampanyekan tentang agama juga kan. Iya. Dan itu tuh indah banget ketika foto ada yang sujud, ada yang begini gitu. Iya kan, itu kan Indonesia kan, kita Indonesia kan keragaman, saling menghormati. Memang Coach Indra tuh 2 jempol. Selamat Coach Indra. Selamat Coach Salut. Indra. Salut ya. Mudah-mudahan nanti di Piala ini dia bulan depan September itu udah kualifikasi, Mas. Itu kemungkinan ya kalau nggak di Solo di Surabaya lagi lah tuan rumah. Kita tuan rumah kan. Kalau U16 kita nggak tuan rumah, kita main di luar. Saya lupa lagi di mana tuan rumahnya. Ya mudah-mudahan 2 kelompok usia kita ini bisa maksimal lah ya. Oh iya. Bisa lolos ke Piala Asia sama kayak tim senior kan. Karena kalau tim seniornya bagus, Sekarang kita senang banget deh ngeliatin pemain timnas kita dari 16 sampai yang 19 gitu. Jadi kita mikir, wah ini jangan-jangan bisa langsung nanti bisa ke senior. Jadi kita punya banyak stok kan. Itu kan yang kita pengenkan kan. Karena kan memang ya itu tadi, gradual progression dari pemain itu kan nggak linear gitu. Kita ada pemain dulu di Brazil tuh ada namanya Kerlon. Dia di Piala U17, wah the next big thing, ya kan. Tapi terus tiba-tiba nggak make it gitu kan. Jadi semakin kita memperbanyak pemain berkualitas di jenjang usia 19, 21, wah 21 ini, ya kan. Semakin juga kita mempunyai banyak stok nantinya di timnas senior, gitu. tapi di U19 maupun U16 masih ada nggak Mas pemain-pemain diaspora yang dipantau sama Kemenpora nih sekarang nih? Iya, kami ketika ada request kami biasanya langsung memberikan ya. Tentu kemarin ada permintaan dari Coach Nova. Oh, ada request? Ada, misalnya adakah nama-nama lain gitu kan yang belum saya ketahui gitu. Kebetulan kami memang terus mendapatkan, terutama di Australia ini kita mungkin baru scratching the surface nih gitu. Jadi kita menemukan beberapa nama lain gitu kan, kemudian telah kami serahkan kepada beliau. Ya, kemudian mungkin beliau sedang mengevaluasi. Gitu kan. Ini U16 ya? U16 ya. U16. Gitu. Wah, berarti kita di U16 bakal. Tapi ini saya perlu disclaimer juga bahwa pentingnya trial gitu. Karena biarkan kita percayakan 100% kepada para pelatih usia kelompok umur ini untuk men-trial, karena memang keterbatasan video ya. Jadi kadang-kadang kita dapat video yang saya sampaikan tadi, ada yang sampai 6 jam, tapi cuma 3 menit, 4 menit, dan memang harus dicek, dilihat, kemudian dievaluasi, dan memang ketika cocok, sudah gitu. Ya, at least ada request dari coach. Kemenpora sudah kasih nama opsi. tambahan. Ada berapa nama Mas yang dikasih Kemenpora? Kalau U16 kan totalnya cukup banyak ya kemarin ya. Cuman kan yang kita serahkan ini kan yang additional names kan. Kita juga lagi sedang proses juga, karena kan ada beberapa juga kita belum share karena memang kita belum dapat football CV dan videonya. Gitu. Jadi
saya biasanya nunggu itu juga gitu. Cuman yang sudah dikasih ke Coach Nova ada 3 orang. Ada beberapa nama, Beberapa nama gitu. Kemudian beliau apa namanya? Karena begini, kalau untuk usia kelompok umur ini kan dia itu harus punya paspor Indonesia. Jadi terutama untuk Coach Nova kan, karena naturalisasi itu tidak dimungkinkan, harus di atas 18 tahun kan. Iya. Jadi tantangannya di sini pertama mencari pemain yang berkualitas, harus punya paspor juga, atau bisa dengan cepat mendapatkan paspor atau dengan cepat gitu. Seperti yang kita lakukan dengan Lucas Lee. Lucas Lee itu kan datang ke trial, kita tahu bahwa dia memang ibunya itu adalah orang Indonesia, sehingga bisa diurus paspornya dengan cepat gitu. Keren. Itu tantangannya di situ. Keren. Ya mudah-mudahan nih saya semangat juga nih kalau ada pemain diaspora terus. Mudah-mudahan kita menemukan pemain yang baik, yang bagus sesuai dengan kebutuhan tim gitu kan. Kita cuma bisa berharap aja. Gitu. Saya apresiasi lah Mas, pokoknya untuk Kemenpora juga sudah ada komunikasi yang bagus lah untuk ke timnas ya, ke PSSI juga. Jadi kalian juga bisa menyediakan lah, mencari info kan. Kayak gini kan positif banget Mas. Backer. Dan juga kita bukan hanya sepak bola ya kan, renang pernah kita serahkan, renang basket juga ya. gitu. Jadi kita ada permintaan, insya Allah kita akan Ya, dengan mungkin senang hati. saya perwakilan dari netizen mau ngucapin makasih dan apresiasi, karena kita itu memang sangat biasa memberi apresiasi Mas ketika kerja itu bagus. Ya, kita udah ada contoh Backer yang ternyata kualitasnya dipanggil Australia coy. Ngeri kan? Nah, berarti mudah-mudahan next selanjutnya pemain diasporanya juga sekualitas Backer lah minimal ya. Kita berusaha terus, Ya. kita berusaha terus. Dan kredit ini untuk Pak Menpora, karena Mas Menpora ini memang mengatakan kepada saya, tolong sekali carikan yang memang bisa berkeluarga negara ganda. Karena yang di luar negeri ini kan banyak yang hanya WNA saja. Iya, Tapi kan iya. seperti kasusnya Welber, Baker, dan yang lainnya ini, kita menemukan bahwa mereka berpotensi mendapatkan paspor Indonesia atau sudah punya paspor Indonesia. Gitu, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan jalur naturalisasi yang memang memakan waktu kan. Iya, Jadi langsung saja ke KJRI, KBRI diurus paspornya. Jadi 1 minggu, kurang dari 1 minggu ataupun 2 minggu bisa dapatkan affidavit, kemudian paspor, kemudian dia bisa join ke trial, diuji kualitasnya. Kalau memang ternyata sesuai dengan standar dan kebutuhan tim, ya kan, dia bisa dilanjutkan. Kalau tidak ya kita coba lagi ataupun dapat kesempatan lainnya gitu kan. Terus berprogres aja. Kita tepuk tangan dulu dong untuk Kemenpora. Jadi kan kita itu memang sekarang ternyata banyak ya Mas ya, anak-anak keturunan Indonesia yang di luar negeri gitu loh. Ya cuman memang untuk scoutingnya kan nggak mudah gitu loh. Itulah Kemenpora ini membantu kita untuk menemukan pemain-pemain itu. Saya kasih contoh Lucas Lee. Lucas Lee itu ayah dan ibunya itu adalah orang Indonesia. Ayah dan ibunya? Iya, jadi bukan misalnya, mungkin bukan seperti yang ayahnya misalnya Indonesia, ibunya bule gitu ya. Ini ayah dan ibunya memang orang Indonesia. Tapi tinggal di Amerika Serikat. Di Amerika. Nggak jauh dari kota saya dulu, San Jose itu. Iya. Jadi ya alhamdulillah kita menemukan dia gitu. Ternyata juga Coach Nova melihat, wah ini ada potensial nih. Iya. Semoga saya terus berprogres gitu. Thank you Mas Hamdan, pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan ada backer yang lain. Welber juga ya? Welber itu scouting dari Kemenpora? Udah lama sebetulnya, waktu saya di PSSI juga saya sudah. Dia dari Mas Hamdan lah ya? Keren. Kita mendapat informasi ya. Okay. Dan semuanya juga berpartisipasi. Ayahnya, ibunya, PSSI, Kemenpora semua. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Kita udah lumayan juga nih. Isinya banyak nih. Bisa jadi viral beberapa biasanya. Kalau di IG itu kan rame viral gitu. Nah, masalah Cyrus. Cyrus Margono ya Mas namanya. Cyrus ini sudah resmi jadi WNI. Sudah punya paspor Indonesia. Tapi kenapa ya Mas belum dipanggil ke timnas senior ataupun ke timnas kelompok umur? Cyrus berapa sih umurnya Mas? 19? 22. Oh 22. 22 ya. 22 berarti
dia ke timnas senior dong ya, atau U23 ya? Senior ya. Senior atau U23. Belum ada tanda-tanda dia dipanggil STY, Mas. Jadi sejak awal kan memang seperti Mas Divo ketahui, Cyrus ini adalah mengupayakan mengeligibilkan dirinya sendiri untuk suatu waktu apabila Coach Shin Taeyong ingin melihat dia dari dekat, maka dia sudah eligible. Karena memang saya sudah sampaikan waktu itu pernah dan juga banyak saksinya juga, Coach Shin Taeyong itu mengatakan bahwa saya hanya tertarik melihat dia kalau dia punya paspor. Itu bahasanya seperti itu. Jadi kemudian kan saya sampaikan kepada ayahnya, kemudian ayahnya, oke lah kalau gitu kita coba proses. Ternyata dia sudah lebih dari 21 tahun. Sehingga kita mulai proses yang belum ada cantolan hukum resminya. Jadi kita memulai sesuatu yang stepnya aja belum ada sebetulnya. Sehingga lebih lama kan, karena cantolan hukumnya tuh belum ada pada saat itu. Tapi kita mulai, kemudian permen ada permen Kumhamnya yang keluar, kemudian kita bisa utilisasi itu, akhirnya dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, untuk Cyrus sendiri, saya melihat bahwa memang dia tidak pernah merasa dirinya saya yang terbaik, tidak. Dia hanya mencoba mengeligiblekan dirinya. Pada saat dia di Panathinaikos season terakhir itu sebetulnya dia bermain sebagai kiper utama Panathinaikos B, sampai akhirnya dia mengatakan bahwa dia tidak mau memperpanjang kontraknya. Kemudian dia dicadangkan. Jadi di setengah season yang terakhir dia itu dicadangkan karena dia tidak ingin memperpanjang kontraknya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan ayahnya, saya mendengar kabar baik bahwa Cyrus sedang berbicara dengan beberapa klub di Eropa Barat. Liga 1. Barat, Liga 1. Iya, Liga 1 Eropa Barat. Ya kan, Eropa Barat berarti kan kita bisa lihat. Ya, bisa jadi kita bisa mudah-mudahan ada kabar baik gitu kan, dia bisa mendapatkan klub. Tapi fokus dia mengatakan pada saya, I'm staying in Europe. Gitu. Mudah-mudahan dia segera dapat klub dan bisa main di musim ini ya, Mas. Betul. Tapi belum ada kabarnya klub apa gitu, Mas? Oh, belum sih. Saya cuman kemarin kayak ngobrol singkat aja sih sama ayahnya. Gimana Cyrus? Oh ya, bagus. Sekarang dia lagi berbicara sama beberapa klub di Eropa. Saya bilang, Eropa mana nih? Eropa Barat. Oh ya, bagus. Mudah-mudahan. Liga 1, Liga 2, Liga 1. Saya bilang oke. Semoga lancar gitu. Ya cadangan nggak apa-apa lah, tapi cadangan kedua lah ya. Iya. Dan saya pikir mungkin bagaimana ya? Saya melihat dia punya mentalitas salah satu yang terbaik yang saya ketahui. Jadi dari segi mindsetnya luar biasa. Selalu berusaha untuk berlatih terus ya, exercise terus kemudian sepertinya dia lebih tua daripada usianya. Gitu. Dewasa lah. Lebih dewasa daripada usia. Jadi mungkin hal-hal yang ekses itu mungkin tidak akan dialami oleh Cyrus menurut saya. Berarti ada change nggak ya dia buat ke timnas ya, Mas? Dalam waktu dekat. Mungkin bisa ditanyakan kepada pelatih timnas. Yang penting tujuan utamanya adalah mengeligiblekan diri. Iya. Ya kan? Ya karena kan sayang ketika aja. Garuda memanggil, dia sudah punya paspor. Dia sudah siap. Iya. Tapi Shin Taeyong udah tahu kan harusnya kalau bahwasanya Cyrus ini udah punya paspor kan. Harusnya udah tahu ya. Tanyakan kepada Coach Shin. Iya. Apa harus kita viralin dulu gitu? Tapi kemarin udah viral kan dia foto pakai sumpah itu ya, Mas ya. Saya pikir ya, saya melihat bahwa semua itu indah pada waktunya, ya kan. Kalau dulu kita mikir nggak dapat Piala Dunia U20, Rafael, Ivar, Justin gitu kan. Lalu tiba-tiba debutnya lawan Argentina, ya kan. Ya, jadi memang Allah sebaik-baiknya pembuat rencana gitu. Nanti akan ada waktunya gitu kan, siapapun yang eligible dan punya kualitas ya kan untuk diseleksi. Karena memang cuma ada satu aja kan, satu atau dua kriteria masuk timnas kan. Pertama adalah eligibilitas, kedua adalah kualitas. Itu saja gitu. Kalau itu kita lakukan, saya pikir timnas kita adalah terdiri dari the best of the best. Berarti kalau saya sih harapannya ya mudah-mudahan Cyrus bisa dicoba minimal di TC lah ya.
Jadi ketahuan tuh kan. Jadi ya, kualitasnya seperti apa? Karena memang informasi tentang Cyrus mungkin nggak banyak. Untuk Sintayong pun belum banyak gitu loh. Untuk staf kepelatihan pun belum banyak. Mungkin bisa kita koar-koarin nanti ya. Sama pasukan GR lah ini. Biasanya kan yang bikin rame itu pasukan GR, Mas. Saya tuh cuman Saya juga semangat nih, mudah-mudahan kan dapat kabar baik gitu. Iya, ya. kan? Bermain di mana gitu, klubnya bagus. Wah, itu kan menurut saya ya kalau dia bisa masuk di klub di Eropa Barat yang punya nama yang harum gitu kan. Entah dia mulai merintis menjadi kiper kedua. Iya. Karena kiper ini kan susah segampang. Iya. Ketika utama main terus, ketika bench ini harus nunggu cup ya kan, untuk piala-piala Coppa Italia atau Iya, apa gitu kan. Jadi memang challenge-nya di situ. Tapi saya percaya bahwa dia akan end up di klub yang bagus dan dia akan mendapatkan menit yang bermain yang bagus. Amin. Amin. Oke, Mas Hamdan, ini luar biasa ya malam ini tuh kita banyak banget materi yang kalau feeling saya ini Mas, feeling saya mulai dari bukan mulai dari Justin, mulai dari Matt Baker ya. Iya. Matt Baker, terus kita bahas ke Paes, habis ke Paes kita ke Ole yang belum tahu kejelasannya. Habis itu kita bahas Justin. Habis itu kita bahas siapa lagi yang terakhir tadi? Cyrus. Kayaknya ini 5 ini minimal viral semua ini, Mas. Ya, Serem ini. mudah-mudahan bisa mengedukasi pasukan GR dan subscribernya YouTube si paling timnas inilah, Mas ya. Pokoknya saya mau ngucapin terima kasih, Mas. Terima kasih. Sudah mau menjadi bintang tamu kita, sudah mau membantu mengedukasi. Karena kan kita ini pasukan GR ini kan terkenalnya barbarnya ya. Jadi kalau ada problem dikit serang gitu kan. Mungkin cinta. Cinta ya kan itu bukti cinta gitu loh. Cuman kan bukti cinta kita harus yang lebih smart lah. Harus tereducate lah. Jadi terima kasih sudah, sebenarnya kalian tahu nggak kalau ini tuh bukan studionya YouTube kita, ini tuh rumahnya Mas Hamdan. Sebenarnya bintang tamu itu saya gitu loh. Tapi nggak apa-apa, memang Mas Hamdan ini terkenal dengan orang yang sangat humble, baik hati. Itu udah terkenal di mana-mana, bukan cuman influencer. Mas Hamdan juga sudah beberapa kali menerima supporter dan teman-teman lainnya lah. Pokoknya apresiasi lah Mas. Thank you. Terima kasih atas kebaikan hatinya. Thank you Terima kasih udah dipinjemin diajak ngobrol juga. Mudah-mudahan Mas Hamdan tetap bisa mengedukasi pecinta sepak bola Siap. Indonesia ya Mas ya. Terima kasih juga untuk Jiwater yang Thank you. Enak nih. air artesian pertama di Waduh. Indonesia Mas. Rasanya ringan. Kita akan langganan beli ini terus nih. Nih. Produk Indonesia kita harus support lah. Local pride. Pokoknya kalau ada kesalahan apa-apa mohon maaf karena memang gua ini host baru belajar Mas. Seru kok. Karena kan sebelumnya saya cuman ngetik doang bisanya kan. Udah pernah lah beberapa kali di podcast, cuman tetap aja nggak rame gitu. Nah jadi ini belajar, jadi pastilah banyak saya itu kata-kata yang kurang pas, kata-kata yang salah. Saya mohon maaf juga nih buat Mas Hamdan. Kalau bukan ada kekurangan, kalau banyak kekurangan. Karena saya di video sebelumnya juga banyak dikritik Mas. Wah katanya komentatornya bukan komentator, katanya hostnya nggak seru, kebanyakan ngomong. Ya karena kan saya biasanya diundang Mas. Narsum. Iya narsum biasanya kan. Biasanya saya ditanyain kenapa pasukan lu nyerang ini kan, biasanya kan begitu kan. Nah sekarang kan saya belajar lah. Pokoknya saya terus belajar yang lebih banyak lah ke depannya ya netizen ya pasukan GR. Kalau ada salah mohon maaf. Ya Mas Hamdan terima kasih banyak. Makasih. Thank you. Ya. Goodbye, sampai ketemu di episode selanjutnya. Hello. He's a big influential person in football. His name is Difo. He owns the biggest football account, Which one? Garuda Revolution. Wait, let me look on my Insta. Wait. Yeah, you need to follow the account. I'm And missing out. hey guys, say hi. Halo, Justin. Halo Justin. What's the name? Garuda Revolution.
Garuda. I think it has 600,000 followers or even more. Yeah. 800 maybe. 600. Yeah, that's me. It looks like me. Yeah. So we just had a podcast. Yeah? Yeah, we just had a podcast. And we want to wish you all the best in the upcoming season. Thank you very much. So are you going to stay in Wolverhampton? No. Okay. I think I go somewhere else in Europe, Okay. get some minutes, get some experience first, and then hopefully one day go back to Wolves. Okay. That sounds like a plan, huh? We'll stay in Europe. Hey, we are having satay, you know, so next time you come, we're gonna eat satay. Yeah, you need to bring me some. Okay. Hey, I'm going to France. Inshallah. Maybe tomorrow or maybe next week. Yes. Nice. I really want to go. It's so nice. Are you in a preseason now? Yeah. Okay, well, focus on your preseason then. Yeah, bro. Maybe my friend wants to say something? Oh, cannot Oh. speak English. Okay. Good luck for you. Thank you. So you're going for loan. So you are going for loan next? Yeah. I think within now and the next 1 week, 2 weeks. Ah, Yeah. okay. Good luck for you, Justin. Focus on your football, okay? We are rooting for you. Marta. Thank you.